Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin saya akan sedikit sharing mengenai di lesson learned from industry disruption and global uncertainty. Jadi di mode sekarang ya, di supply chain itu used to be designed for efficiency. Kalau dulu, sekarang supply chain are designed for survival. Seperti yang sudah dilakukan sekarang ya. Di supply chain itu butuh namanya resilience dan juga agile. Agile kalau bahasa di perusahaan. Masalahnya dua problem ini bukan hanya mengenai respon saat krisis terjadi, tapi strategi yang dibangun beberapa tahun, beberapa waktu sebelum hal tersebut terjadi. Beberapa waktu yang lalu ada kondisi-kondisi yang memberikan kita atau memaksa kita untuk berubah lebih cepat ya. Yang pertama pada tahun 2020 itu ada pandemi COVID ya, sehingga menyebabkan rantai pasok atau supply chain di beberapa titik itu berhenti dan dipaksa untuk berubah. Nah, kalau dulu rapat bertemu ataupun supply chain-nya hanya beberapa stakeholder yang terlibat. Namun sekarang sudah mulai bergeser. Makanya ada pemilihan online, lalu ada pengiriman barang yang langsung dari transportasi ke transportasi, atau bisa dibilang sekarang itu supply chain dengan pengiriman barang langsung tanpa harus melewati gudang. Lalu dengan kondisi seperti itu, akhirnya ada beberapa lonjakan permintaan dan tidak bisa dipenuhi secara langsung, sehingga menciptakan krisis semikonduktor. Nah, saat itu berlangsung tahun 2021, di mana COVID belum turun atau belum hilang seperti itu. Lalu ada perkembangan lagi dari Red Sea Crisis, US-China Trade War, sampai beberapa waktu yang kita rasakan sekarang Hormuz Tension ya, dan juga AI disruption. Nah, di mana kondisi-kondisi ini memaksa kita untuk berubah lebih cepat dan memberikan kita tekanan ya untuk kira-kira berpikir solusi apa yang harus diambil saat kondisi tersebut berlangsung. Nah, karena berubah itu, jadi resilience is king. Jadi pergeseran strategi rantai pasok global itu tidak hanya memangkas biaya di batas-batas tertentu, tapi kondisi ini memaksa kita untuk gimana caranya perusahaan itu tetap berlangsung, berjalan, dan juga bertumbuh ya pastinya. Nah, zaman dulu yang awal-awal sebelum COVID pasti tentunya ya. Jadi diambil dari lowest cost, single supplier, dan seterusnya. Namun, karena kondisi berubah, sekarang sudah mulai bergeser di multiple supplier, strategic inventory, seperti itu. Nah, bukan hanya itu, karena sudah mulai geser dengan Gen AI, lalu ada machine learning, yang pastinya saya yakin Bapak Ibu di sini sudah em, menggunakan teknologi-teknologi tersebut yang diimplementasikan di perusahaan masing-masing. Yang bisa dirasakan pada tahun awal-awal 2014 sampai 2018 itu kan mulai marak adanya ojek online dan seterusnya ya. Nah, perkembangan itu mulai bertumbuh dan terus berkembang sekarang. Makanya ada visibility is the new currency. Pun begitu dengan teknologi-teknologi yang mungkin Bapak Ibu rasakan sekarang. Bahkan pengiriman aja kita tahu barang kita sampai mana, siapa yang nerima, kondisi siapa yang nerima hanya dengan genggaman tangan. Ya, maka kemampuan melacak, melihat data secara aktual itu sudah menjadi salah satu hal yang biasa dan harus dilakukan saat ini. Karena ada jejak yang perlu diketahui oleh si pemilik produk. Nah, makanya kehilangan jejak barang ini lebih beresiko fatal dibandingkan stoknya habis dan seterusnya. Nah, hal itu juga memberikan informasi
mengenai kepuasan pelanggan kepada perusahaan. Nah, maka di sini sepertinya sudah beberapa kali dirasakan juga dari real time tracking, lalu ada digital twin, ada control tower ya. Ini semua memberikan hal dasar ya di perusahaan. Makanya perusahaan zaman sekarang itu dia perlu mengikuti zamannya sudah tidak sedikit-sedikit tapi benar-benar langsung banyak. Seperti di digital twin tadi ya, ada replika digital dari suatu aset fisik pada rantai pasok. Jadi rantai pasok itu tidak bisa langsung diimplementasikan, tapi perlu disimulasikan terlebih dahulu untuk tahu kira-kira hasil skenario yang sedang dibangun oleh perusahaan itu sebaik apa, terus memberikan profit sebesar apa, dan kondisi yang seperti apa yang paling baik untuk diimplementasikan. Dan semua itu dilakukan oleh AI, machine learning, dan simulasi. Kalau zaman sekarang, di AI ini, karena disruption-nya cukup besar ya, AI digunakan sebagai asisten. Jadi kita tidak bisa denial nih terhadap teknologi-teknologi yang sudah mulai berkembang. Karena memang mereka dibuat untuk menjadi asisten profesional-profesional yang ada di supply chain tentunya. Salah satunya adalah penggunaan AI untuk forecasting. Jika Bapak Ibu melihat tren forecasting saat ini, memang forecasting itu dilihat dari perubahan atau perkembangan demand dari waktu ke waktu. Masalahnya, kondisi customer pun sekarang berubahnya itu cukup drastis ya. Dari beberapa produk, kemudian dari keinginan mereka, dari tingkat adopsi teknologi, tingkat penggunaan barang yang mereka lakukan, itu berubahnya cukup cepat. Apalagi eh, di produk-produk tangible, contohnya. Kalau bisa dilihat, konsumen zaman sekarang ada tren fashion baru, akhirnya ganti lagi. Akhirnya beberapa tahun belakangan ini kan mulai muncul fast fashion. Kemudian dipaksa lagi oleh teknologi bagaimana jika fashionnya itu lebih ke minimalis. Atau sekarang bahasa bukan Gen Z lagi ya, tapi sudah Gen Alpha. Itu bagaimana jika mix, eh, mix and match-nya itu bisa dipakai di setiap sesi kehidupan gitu. Itu hanya di fashion, belum lagi di teknologi. Nah, jadi di AI driven supply chain forecast ini akan memberikan informasi dan membantu untuk mengambil keputusan kira-kira perusahaan ini akan bergerak di bidang apa dan arahnya kemana. Nah, seperti itu. Makanya beberapa kondisi supply chain itu sekarang berkembangnya bukan hanya minimasi cost ya, tapi bagaimana layanan yang diberikan kepada customer itu bisa diakses dari kontrol customernya sendiri. Seperti itu. Selain di AI driven supply chain forecasting, karena tadi AI membantu untuk memberikan rekomendasi keputusan, jadi itu mulai bergeser juga terhadap kondisi inventory. Kalau di sini untuk mengotomasi dan mengoptimalkan pengelolaan stok barang. Tadi di awal sudah sedikit disinggung bahwa sekarang pengiriman barang itu sudah tidak eh, antara retail satu, tapi antara transportasi satu ke transportasi lainnya. Nah, itu sudah mulai dicanangkan kalau Bapak Ibu melihat tren terkini ada integrated transportation. Makanya di supply chain pun juga berkembang setelah menggunakan moda transportasi A, maka untuk sampai ke tangan customer itu selanjutnya moda transportasi B apa? Nah, kalau dikembangkan lagi, itu muncul optimasi kira-kira moda apa yang paling oke. Kalau di Google yang mungkin ada di setiap handphone,
dia akan berikan rekomendasi untuk sampai di titik A, saya perlu memakai moda transportasi apa aja. Nah, itu mirip dengan yang ada di integrated transportation. Nah, di sini ada beberapa software yang digunakan untuk mengoptimasikan hasil ya dari perencanaan supply chain, dari simulasi skenario yang paling rumit menggunakan demand sensing dengan menggunakan real time dan itu continue. Kemudian ada retail planning dari manajemen pergudangan, kemudian logistik, transportasinya seperti apa, sampai mesin perencanaan simultan. Jadi bekerja secara real time bagaimana kondisi yang perlu dioptimalkan. Lalu dengan machine learning dan AI tadi karena ada disruption yang cukup besar ya. Jadi kondisi-kondisi gudang sekarang juga didominasi oleh otomatisasi. Jadi pengiriman sudah tidak menggunakan eh, tenaga manusia, tapi sudah memakai mesin. Jadi dia sudah tahu barangnya dengan kode A ditaruh rak yang mana, jalurnya seperti apa, kemudian family produknya di mana aja. Kemudian barangnya diambil mungkin LIFO, FIFO, dan seterusnya. Itu bisa ditatakan oleh otomatisasi. Nah, maka mulai muncul beberapa teknologi yang dilihat sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, saat ini kalau bisa dilihat memang telematics pengiriman itu cukup berkembang. Apalagi sekarang demand dari konsumen itu bervariasi. Kalau beberapa waktu lalu barang-barang seperti cold chain seperti itu ya, itu butuh pengiriman yang cukup besar. Jadi kontainernya besar. Tapi saat ini barang-barang yang dibekukan itu pengirimannya besar tapi barang-barangnya kecil-kecil. Nah, gimana caranya untuk si gudang atau transportasi ini menata pengiriman agar barangnya sampai di tangan customer dengan kondisi yang paling baik, seperti itu. Lalu, dengan kondisi yang tadi, karena demand-nya berubah-ubah, ada pergerakan dan pertumbuhan yang mungkin Bapak Ibu akan rasakan juga beberapa waktu ke depan. Hal ini mengenai dynamic pricing. Jadi, harga-harga yang nanti Bapak Ibu terima itu bisa saja berubah real time sesuai dengan kondisi customer. Nah, itu sepertinya sudah mulai diimplementasikan di dunia penerbangan ya, di layanan penerbangan seperti pembelian tiket untuk transportasi ke suatu wilayah seperti itu. Makanya ada time-time tertentu kapan kita beli tiket dengan harga yang murah, lalu kondisinya oke, dapat diskon dan seterusnya. Jadi dynamic pricing bisa saja diimplementasikan bukan hanya di layanan jasa, tapi di barang. Karena demand-nya cukup fluktuatif dan harganya bisa langsung ditentukan sama AI tadi. Nah, maka dari situ perkembangannya bukan hanya cost dan speed, ya, tapi sekarang gimana caranya si supply chain ini memberikan kondisi cost, speed, resilience, sustainability, dan digital capability itu secara simultan dan bersama-sama agar diimplementasikan di perusahaan itu cukup baik. Itu salah satu usaha agar supply chain itu cukup baik dan tetap hidup di kondisi ini seperti itu ya. Maka konklusinya, keunggulan kompetitif masa depan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang beroperasi paling murah, tapi bagaimana dan siapa yang bisa beradaptasi dan bertahan dan paling cepat pulih di kondisi yang tidak pasti. Nah, mungkin itu saja dari saya.